Ya, buat bunda yang merasa minder atau berat bersaing dengan pelakor untuk mendapatkan hati suami, maka saran saya, keluarlah bun dari jalur persaingan. Amalkan beberapa riyadhah yang saya sampaikan di sini, karena inilah jalan pintas untuk menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Saya sering bilang bun, nggak usah bersaing dengan pelakor. Ya, mau pelakor di sini tuh pakai perawatan mahal ya, pakai rayuan gombal, bahkan pakai energi negatif nih seperti susuk, guna-guna, sihir sekalipun, itu tidak usah dilayani. Bunda bisa amalkan beberapa amalan jalur langit ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengakses energi spiritual yang positif, sekaligus menghadirkan pertolongan Allah untuk menyelamatkan rumah tangga bunda. Baik, langsung saja ya bun. Jadi yang pertama adalah istiqomah melakukan sholat tahajud. Ya, sholat tahajud ini adalah sholat yang istimewa sekali bun. Karena sholat ini fadilahnya itu bisa mengangkat derajat kita untuk mendapatkan posisi yang mulia dan istimewa di mata Allah. Sekaligus ya menjadi sosok istri dan hamba kesayangan Allah. Nah, analoginya kalau di masyarakat kita itu bun, kita itu ibarat punya orang dalam yang bisa bantu urusan kita dengan lebih cepat. Ya, Allah sendiri yang menjanjikan dalam sebuah riwayat bahwa siapapun yang sholat malam, kalau dia minta ampun maka akan diampuni. Kalau dia punya hajat dan berdoa, akan dikabulkan dan sebagainya. Termasuk kalau kita punya kesulitan, pasti akan dibantu dituntaskan dengan lebih cepat. Saran saya, buat yang belum terbiasa, maka mulailah dari 2 rakaat dulu, tapi istiqomah setiap hari. Setelah bunda bisa istiqomah, targetkan untuk bisa naik ke 4 rakaat dan seterusnya. Lalu, amalan jalan pintas yang kedua, yaitu sholat di awal waktu. Jadi setelah azan berkumandang, bunda langsung siap-siap ambil wudhu dan sholat. Saran saya, biar sholat bunda ini lebih istimewa, maka targetkanlah agar bunda bisa menunaikan sholat qalbiyahnya juga. Jadi ketika azan berkumandang, langsung pikirkan gimana caranya bisa sholat qalbiyah. Bahkan 10 menit sebelum azan, bunda sudah harus mikir dan siap-siap. Wah, udah mau waktunya sholat nih, udah harus siap-siap nih. Nah, ketika bunda sudah terbiasa dengan pola seperti ini, urusan dunia itu akan sangat mudah sekali. Gak tahu kenapa bun, tiba-tiba Allah itu hadirkan dunia di bawah telapak kaki kita. Kita yang tadinya ngejar-ngejar suami nih, sekarang gak lagi ngejar suami, tapi yang kita kejar adalah Allah. Kalau kita sudah membiasakan diri mengejar waktu sholat, maka saya jamin bun, akan terjadi perubahan positif yang drastis dalam kehidupan bunda. Ya, termasuk kehidupan rumah tangga bunda. Dan ini banyak dialami oleh klien-klien saya dan banyak orang di luar sana. Kalau bunda sudah terbiasa menerapkan amalan ini, maka bunda akan merasakan bahwa ya, pekerjaan dan aktivitas duniawi ini hanyalah sambilan untuk menunggu waktu sholat. Jadi pekerjaan utama bunda sebenarnya adalah sholat dan menghadap Allah, merasakan nikmatnya berzikir dan bermunajat kepada Allah. Lalu semua urusan dunia itu rasanya serba Allah mudahkan. Dan ini fakta bun. Ya, ini terjadi di banyak orang. Makanya amalan ini itu insya Allah sangat ampuh kalau bunda menginginkan percepatan ikhtiar. Terutama untuk bunda yang sering bertanya nih, kapan sih suamiku ini putus sama pelakor? Aku tuh udah melayani sebaik mungkin loh, tapi kok dia nggak lulu-lulu sih? Suamiku kok masih berhubungan terus sih sama si pelakor itu? Amalan ini cocok untuk bunda amalkan sebagai obatnya. Baik, lanjut ya bun. Yang ketiga, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran setiap hari dan berzikir. Semakin banyak ayat yang bunda baca dalam sehari, itu mempengaruhi kesehatan batin dan pancaran aura positif bunda. Bahkan nih bun, kalau bunda sampai mau ya menyempatkan waktu beberapa kali dalam sehari untuk membaca Al-Quran, wah itu dampaknya luar biasa sekali bun. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa menyibukkan diri dengan Al-Quran
sampai tidak sempat berdoa kepadaku, maka aku berikan yang terbaik dari hamba-hambaku yang berdoa. Nah, artinya apa? Ya, daripada Bunda capek-capek berdoa nih, ya Allah, tolong sadarkan suamiku, tolong hukum pelakor itu, tolong lindungi rumah tanggaku dari gangguan pelakor ya Allah. Mending Bunda ambil Al-Quran, lalu baca ayatnya sebanyak mungkin dengan niat mengganti doa-doa yang tadinya Bunda ingin sampaikan kepada Allah. Nah, di sini kita tentu tidak bermaksud untuk meniadakan doa ya Bun, tapi ya ketika kita sudah sibuk dengan Al-Quran ya dan zikir, maka hati kita itu akan merasa puas dan merasa ya bahwa hajat kita itu gak ada artinya apa-apa. Di mata kita, pelakor itu akan terlihat sangat rendah, sangat kecil dan gak ada artinya apa-apa Bun. Nah, urusan rumah tangga kita juga sudah gak kerasa menyakitkan ataupun memberatkan kita. Kenapa? Karena aura kita sudah dibersihkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika aura kita bersih dan terpancar, nah disitulah Bun, Allah akan hadirkan kembali keharmonisan rumah tangga kita. Lalu gimana kalau pas kita haid nih atau berhalangan? Kan kita jadi nggak bisa baca Al-Quran. Ya makanya saya biasa ijazahkan klien-klien saya dengan amalan zikir menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman. Nah insya Allah ketika Bunda bisa fokus dengan riyadhah yang saya sampaikan ini, nah ini bisa mempercepat terkabulnya hajat Bunda terkait rumah tangga. Baik, silahkan dipraktekkan dan dibiasakan ya Bun. Nanti hasilnya bisa dilaporkan ya dan dikonsultasikan secara privat dengan saya melalui nomor yang tertera di sini. Nah, insya Allah saya akan berikan bimbingan dan monitoring yang lebih profesional. Baik, semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.